Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yaitu dengan topik bahasa Indonesia mempunyai potensi menjadi bahasa internasional. Tahukah kamu, bahasa Indonesia adalah salah satu dari 10 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Diperkirakan lebih dari 270 juta orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama maupun kedua. Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga mulai dipelajari dan diajarkan di berbagai penjuru dunia. Seperti Australia bahkan telah memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolah. Di Jepang, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, dan bahkan Ukraina, banyak pelajar yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena keterkaitannya dengan budaya, ekonomi, politik, regional. Tidak hanya di Asia, di beberapa universitas ternama di Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman juga menawarkan program studi bahasa Indonesia. Contohnya di Universitas of Hawaii dan Cornell University. Bahasa Indonesia diajarkan secara intensif kepada mahasiswa yang ingin memperdalam studi Asia Tenggara. Hal ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia memiliki daya tarik global dan posisinya terus menguat sebagai bahasa penting dalam interaksi antar bahasa. Lalu, apa yang membuat bahasa Indonesia begitu menarik bagi penutur asing? Salah satu keunggulan utamanya adalah struktur tata bahasanya yang sederhana. Berbeda dengan banyak bahasa lain, bahasa Indonesia tidak memiliki tenses atau konjugasi yang rumit. Kata kerja tidak berubah bentuk berdasarkan waktu, subjek, atau jumlah. Misalnya, saya makan nasi kemarin, saya makan nasi hari ini, saya makan nasi besok. Kata makan tidak berubah bentuk. Bandingkan dengan bahasa Inggris, eat, at, eaten. Selain itu, sistem ejaan konsisten antara pelafalan dan penulisan. Kata yang dibaca hampir selalu sama dengan cara penulisannya. Hal ini membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari bahkan bagi pelajar yang baru pertama kali mengenal huruf Latin. Bahasa Indonesia juga memiliki kekayaan kosakata dari berbagai bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Inggris, Portugis yang menjadikannya fleksibel dan terus berkembang mengikuti zaman. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dengan kancah internasional. Indonesia adalah anggota aktif dari berbagai organisasi di dunia seperti ASEAN, G20, APEC, dan PBB. Ini membuat peran bahasa Indonesia dalam diplomasi dan komunikasi internasional semakin penting. Namun, bukan hanya dari sisi politik dan ekonomi, budaya Indonesia juga menarik perhatian di dunia. Misalnya, batik, wayang, rendang, dan gamelan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan tentu musik Indonesia yang semakin dikenal luas seperti lagu-lagu dari Nadine Amiza, Rich Brian, Weird Genius, hingga Anggun yang membawa bahasa Indonesia ke telinga pendengar global. Banyak wisatawan yang jatuh cinta pada Indonesia bukan hanya karena alam dan budayanya, tetapi juga karena keramahan orang Indonesia dengan keunikan bahasanya. Inilah mengapa bahasa Indonesia menjadi jembatan budaya antara Indonesia dan dunia. Kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga didukung oleh pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemerintah aktif mengembangkan kurikulum pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang dikenal dengan sebutan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program BIPA kini lebih dari 45 negara bekerja sama dengan KBRI dan berbagai institusi pendidikan luar negeri. Di era digital, program teknologi dan media sosial menjadi aktor utama dalam penyebaran bahasa Indonesia. Kini, konten berbahasa Indonesia tak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh jutaan penonton dari luar negeri.
YouTuber seperti Frost Diamond, Just No Limit, atau Deddy Corbuzier, dan para TikToker influencer telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akrab di telinga pengguna global. Bahkan, platform seperti Netflix dan Disney Plus kini mulai menyajikan film dan subtitle dengan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa teknologi memberikan ruang besar bagi bahasa kita untuk dikenal dan dihargai oleh masyarakat internasional. Dengan jumlah penutur yang besar, struktur bahasa yang ramah bagi pembelajar asing, serta dukungan dari pemerintah dan kemajuan teknologi, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional di masa depan. Namun, semua itu tidak akan terjadi tanpa peran aktif kita semua. Sebagai penutur asli, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, terutama di ruang publik dan digital. 2. Membuat dan menyebarkan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia. Lalu, mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya kita kepada dunia. Mari kita terus menjaga dan memajukan bahasa Indonesia, maka tidak mustahil suatu saat nanti bahasa Indonesia akan berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia dan digunakan dalam forum-forum internasional, pendidikan, global, bahkan mungkin di ruang antariksa. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, terima kasih.